kita bisa sama-sama belajar dan sharing hal-hal yang kira-kira nanti bisa jadi ide untuk mengajar. Nah, kebetulan hari ini kita mau sharing itu tentang membuat game di pelajaran matematika. Jadi saya tahu di sini mungkin nggak hanya yang ngajar SD ya. Setuju ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang ngajar SMP, SMA, maupun dosen. Nah, saya di sini memberikan ide secara umum, nanti bisa dimodifikasi oleh Bapak Ibu guru di sekolah, ngajarnya kelas berapa, nah nanti itu bisa di custom. Oke Bapak Ibu, saya langsung mulai aja ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya mengundang Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah super teacher. Ya, saya percaya. Oh, oke. Halo Ibu Elisa. Jadi Ibu Elisa nggak bisa rename, makanya ngechat saya. Oke Bu, nggak apa-apa. Welcome ya Bapak Ibu semuanya. Saya percaya Bapak Ibu mau join di webinar ini karena Bapak Ibu adalah super teacher yang mau terus belajar demi bisa membuat materi yang menyenangkan buat anak muridnya, gitu. Nah, sebelumnya saya kan ya kali ini gitu ya memberikan webinar khusus di pelajaran matematika. Saya membuka nih capaian pembelajaran matematika menurut kurikulum Merdeka itu apa sih? Nah, poin penting yang ingin saya tekankan adalah di 2 poin ini. Yang pertama yaitu memahami bilangan dan operasinya. Jadi dalam matematika, bilangan dan operasi bilangan itu merupakan hal yang sangat esensi. Dan yang kedua, matematika itu ternyata menurut kurikulum Merdeka nih di file capaian pembelajarannya itu merupakan alat konseptual untuk mengonstruksi. Jadi yang namanya alat konseptual untuk mengkonstruksi itu sangat penting banget, dan kalau belajar konseptual artinya nggak boleh cuma hafalan, harus sampai mendarah daging konsepnya gitu ya. Nah, gimana caranya mengajar matematika supaya anak murid kita atau peserta didik kita itu menguasai operasinya, bahkan memahami sebagai alat konseptual untuk konstruksi gitu kan. Gimana gitu? Mau nggak mau kita harus pikirin gimana caranya mereka bisa mengoperasikan bilangan dan gimana caranya cara mengoperasikannya itu bisa nempel di kepala mereka karena ini menyenangkan gitu kan. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan satu ide bagaimana membuat game matematika menggunakan MyViewBoard. Nah, di sini karena saya anak 90-an gitu ya. Waktu saya kecil itu lagi hits banget kartun namanya Tsubasa, pemain sepak bola. Nah, saya di sini mau coba bermain matematika dengan cara menendang bola. Nah, misalkan di sini ada tokoh namanya Tsubasa Ozora gitu kan. Nah, Tsubasa Ozora ini nantinya itu bisa jadi anak murid gitu ya. Misalnya siapa yang mau jadi Tsubasa Ozora gitu kan kali ini. Nanti yang tunjuk tangan itu ya udah, sekarang kalau kamu mau jadi Tsubasa Ozora nanti di layarnya, saya percaya Bapak Ibu udah ada yang pakai IFP kan ya. IFP itu kan layar touchscreen yang ada di depan kelas, sehingga anak muridnya bisa langsung maju ke depan untuk men-touch dan melakukan sesuatu. Cara touch-nya gini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum pakai layar touchscreen di depan kelasnya, nanti Bapak Ibu bisa membuka aplikasi kami ini, baik yang sudah beli produknya maupun belum beli produknya. Aplikasi ini kan diaksesnya secara gratis. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan mouse-nya kepada murid untuk mengklik bola mana yang mau ditendang. Atau kalau misalnya Bapak Ibu di kelasnya udah ada nih layar AFP-nya yang touchscreen gitu ya, tinggal diklik. Suruh mereka klik bola yang mau ditendang, dan di balik bola itu ada soal matematikanya. Nah, jadi menyajikan soal itu nggak harus dengan kayak tes terus yang serius, terus dan kuis, bisa lewat game gitu ya. Caranya gini nih Bapak Ibu. Suruh anak muridnya maju ke depan atau pegang mouse-nya gitu ya. Lalu klik mode penghapus. Lalu misalnya si Subasanya mau tendang bola yang mana gitu kan, suruh mereka pilih. Oke, misalnya bola yang ini. Saya hapus bolanya, lalu keluarlah soal matematikanya. Misalnya integral 3 per X 4 dx sama dengan berapa. Nah, soalnya ini bisa macam-macam gitu ya. Nah, misalnya ini udah kebuka. Nanti next, murid selanjutnya, ayo siapa lagi yang mau? Nah, saya misalnya tanya ya, ini kan guru matematika beneran nih. Saya mau tahu nih Bapak Ibu, Pak Kimura, kan Pak Kimura sepertinya dosen nih ya. Boleh nggak Pak, saya tanya nih, Bapak mau bola yang mana Pak? Bola 1, 3, atau 4?
Dibilang bola satu nih, Bu. Bola satu dijawab ya. Pak Cimura tahu nggak kira-kira jawabannya? Limit 2x3 tambah 3x pangkat 2 tambah x kurang 5 per 4x pangkat 3. Wah, ini rumit banget sih. Cukup panjang ya. Iya. Cukup Setengah panjang. jawabannya, Bu. Kenapa, Bu? Jawabannya setengah. Setengah, oke. Saya nggak bisa ngitungnya juga sih, Bu. Jujur aja. Jadi, ini tuh barusan saya coba-coba cari di Google soal matematika. Jadi yang bola satu ini saya cari soal matematika SMA, bola 2 soal matematika SMP. Nah, baru yang lainnya SD kayak gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, soalnya itu bisa dikondisikan. Nah, ini saya hapus semua bolanya ya, di belakang semua bolanya ini ada soal matematika gitu. Jadi kan seru ya. Kalaupun nanti si Subasanya mau dideketin ke bolanya, bisa tuh. Sebelum dibuka nih bolanya nih ya, sebelum soalnya dibuka misalnya nih, suruh si Subasanya nih ke deket bolanya dulu buat milih gitu. Kalau pakai layar touchscreen Bapak Ibu ya, kayak layar IFP viewboard-nya ViewSonic gitu ya, ini anak murid bisa langsung ngegerakin sendiri gitu ke bolanya. Kalau enggak ya pakai mouse aja. Di aplikasi ini buka di laptop, disorot di proyektor, lalu anak muridnya ngegerakin karakternya pakai mouse. Mau yang mana? Yang ini. Nah, baru pakai icon penghapus untuk menghapus bolanya supaya keluar soal. Gimana, Bu Lois? Kira-kira? Jadi ide masukan baru nggak buat Ibu? Asik. Nah, habis ini saya ajarin ya, Bu ya, gimana caranya memunculkan soal di belakang bola ini ya. Betul. Nah, sekarang permainan kedua. Nah, ini saya terinspirasi dari konten kreatornya My Viewboard juga dari Malaysia. Cuma beliau itu menggunakan Mario Bros untuk bermain caturnya. Kalau saya ganti, bukan Mario Bros, tapi Eng, Avatar Eng. Wah, itu saya suka. Iya, dulu saya juga sering nonton di TV kan, sama musuhnya. Nah, saya jadikan dua tokoh ini kepalanya doang gitu ya, kayak icon catur. Lalu saya berikan papan catur dan di sini ada api dan juga dadu. Fungsinya apa? Nah, ini kepala-kepala karakternya ini disesuaikan dengan jumlah murid. Kalau murid di kelas jumlahnya 20, bikin kepalanya 20 supaya terwakili semua anaknya gitu ya. Jangan sampai 16 doang, padahal muridnya 20. Ada 4 dong yang nggak bakal main gitu kan. Kasihan. Nah, nanti kalau sudah buat kepalanya ini sejumlah murid, misalnya muridnya ada 20, bagi dua aja, jadi dua kelompok, 10-10. Nah, habis itu, ini aturannya sekali lagi terserah Bapak Ibu, ini cuma ide ya. Nah, jadi si Eng ini hanya bisa bergerak itu satu langkah, terserah mau ke depan, ke kanan, kiri, diagonal juga boleh, asal satu langkahnya. Dan tidak boleh melangkahi musuhnya. Misalnya di sini udah ada musuhnya nih. Lalu si Eng ini melompati musuhnya nggak boleh. Jadi cari jalan lain, entah ke samping, entah diagonal yang sini, pokoknya tidak melampaui si musuhnya. Nah, langkahnya itu nggak harus satu sih sebenarnya. Tergantung di dadu ini pasti kocok ada berapa langkahnya. Misalnya 6, ya udah langkahnya 6, tapi jangan sampai ngelompatin si musuh gitu. Kalaupun mau ke sini harus bertahap, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nah, yang menang adalah tokoh yang berhasil ke garis ujung lawan. Itu dia yang menang, seperti itu. Nah, nanti sebelum mereka melangkah, ini contoh ya, Bu ya. Misalnya saya jadi Eng nih ya. Oke, Eng. Kelompok Eng, satu perwakilan maju gitu kan. Ya udah saya kocok dadunya. Oke. Saya bisa ngelangkah satu, tapi sebelum langkah saya harus jawab soal. Nah, soalnya ini saya udah siapin di belakang si api ini nih. Nah, oke. Nah, misalnya di sini coba buat bilangan pecahan dari bilangan desimal ini. Kalau dia udah berhasil jawab, barulah saya bisa maju satu. Kayak gitu, Bu. Ya, jadi sebenarnya permainannya isinya soal, tapi cara mereka menjawab soal itu jadi lebih menyenangkan seperti itu. Dan ini bisa dengan mudah dibuat di My Viewboard, Bapak Ibu, tanpa perlu pakai aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya, langsung dimainin di aplikasinya gitu ya. Nah, saya langsung aja ajarin ya, Bapak Ibu ya. Saya boleh tanya nggak di chat? Bapak Ibu mau taunya yang mana dulu nih, tutorial yang Subasa Ojora main bola atau yang ini, papan catur? Boleh dong di kolom chat ditulis.
Kalau yang mau bola, silakan ketik bola. Kalau yang mau yang catur, silakan ketik catur. Kalau nggak ada yang ngechat, saya diem dulu deh, tunggu. Tunggu voting dulu nih. Oh, di chat nih, di chat. Oh, Pak Henry Wah, mau tentang bola. ada Oke bola. deh, Iya, oke, bola aja Pak Henry. bola ya. Boleh lah, ada 2 nih yang bilang bola. Oke. Nah, saya langsung aja berarti yang bola dulu ya. Berarti yang kayak gini ya. Oke, saya pindahin layar kosongnya ke atas dekat si bola biar nanti langsung iya. Ya, jadi kayak gini ya Bapak Ibu ya. Tentukan dulu nih tokoh si bolanya siapa. Kalau kira-kira muridnya nggak kenal siapa Tsubasa Ozora, ya jangan dipakai, nanti takutnya nggak seru. Cari aja tokoh bola yang lagi hits buat anak muridnya. Misalnya Messi gitu ya, nggak harus kartun sih gitu. Misalnya mau Messi ya, ini contoh aja nih. Nah, itu bisa dibuka. Wah, ada yang baru join nih, ada namanya Ibu Yasinta. Wah, thank you Bu Nur Aini. Ibu Nur Aini juga memvoting bola nih. Oke, Ibu Yasinta, barusan saya menunjukkan game dengan My Viewboard nih, Bu Yasinta ya. Sedikit aja buat Bu Yasinta yang baru join biar nggak bingung nih lagi ngapain sih. Ya. Nah, ini Bu Yasinta kita lagi bikin game buat matematika. Ada tokoh bola yang nantinya nendang bola yang mana, bola yang dipilih itu nanti pas kita klik itu keluar soal matematika untuk dijawab kayak gitu sih. Oke, lanjut ya. Jadi Bu, kita tentuin dulu tokohnya mau apa. Coba ya kita klik ya, misalnya Messi gitu ya. Messi tulisannya gini ya. Coba aja deh. Ronaldo. Ya, boleh Ronaldo juga. Nah, karena barusan kita udah buka Messi lah ya, jadi Messi Iya, dulu iya, aja. iya, iya. Itu Nah, Messi tuh. Messi, iya, Messi-nya terserah. Mau yang dipilih versi kartun atau versi realnya gitu. Misalnya yang kartun deh biar lucu lah ya. Nah, kita tarik keluar. Bisa nggak nih tarik keluar? Nah, saya sih udah ya berhasil ya. Oh, belum. Ya udah kalau nggak bisa ditarik keluar cari. Oh, udah. Udah. Nah, Bapak Ibu kalau pakai My Viewboard ya, Bapak Ibu cari gambar, tinggal drag and drop keluar itu gampang banget, nggak perlu di-download. Dan saya baru tahu ternyata karena disupport oleh kata teman kantor saya ini adalah disupport oleh Amazon Web Service sehingga semua apapun gitu ya yang Bapak Ibu butuhkan fungsinya itu nggak pakai loading lama, tinggal ditarik keluar langsung muncul di layar. Didukungnya nggak main-main loh Bapak Ibu oleh Amazon Web Service. Itu kalau perusahaan-perusahaan teknologi kalau udah didukung sama Amazon Web Service itu udah oke banget gitu ya. Nah, misalnya nih dikeluarin ya Messi-nya ya. Terus kita cari nih gambar bolanya. Nah, kalau Bapak Ibu yang masih bingung, ini aplikasi apaan sih? Tenang aja, saya ada YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu bisa sign up dan download aplikasi ini. Nah, yang penting Bapak Ibu tahu dulu nih cara menggunakannya seperti apa. Untuk masalah sign up dan download dan install itu urusan nanti gampang ya. Lalu saya cari nih bola clip art. Nah, ini bola nih. Saya tarik keluar ya bolanya. Gampang banget ya. Udah deh, ada bolanya. Nah, ukurannya saya sesuaikan biar nggak lebih gede dari kepalanya Messi kali ya. Nah, lalu setelah saya sudah ada bolanya satu, saya buat lagi satu lingkaran untuk nanti soalnya. Jadi saya bikin lingkaran satu, ya. Oke. Lalu saya kasih background warnanya putih deh buat background soal gitu ya. Nah, nanti kalau udah saya keluarin ke sini bentar, lalu saya tambahin soalnya. Misalnya soalnya apa nih Bapak Ibu? 1 tambah 1 gitu ya? Yang gampang. Iya, betul. Atau kalau Bapak Ibu juga males ngetiknya, gampang Bapak Ibu kayak yang tadi saya lakuin aja. Ketik aja. Contoh soal matematika SMA tentang apa ya misalnya? Sin kostan. Nah, cari di gambarnya. Waduh, banyak banget ya. Nah, misalnya mau contoh doang nih. Misalnya mau contoh doang yang gampang lah ya nih. Jadi nanti kita mau potong soalnya sinus 60 derajat berapa ya. Nah, kita tarik keluar gambarnya. Lalu kita potong aja, jangan semuanya. Waduh, ini mah payung banget.
Nah, kita potong aja. Jadi kita cuma ambil sinus 60 derajatnya berapa. Oke. Udah deh. Nah, kan sinusnya nih keluar ya. Kita taruh di lingkaran sini. Lalu saya pilih, ini tulisan nama lingkaran ya. Saya bikin grup. Biar nggak terpisah ya. Tuh, jadi waktu saya pindahin dia udah satu grup ya. Nggak terpisah-pisah antara lingkaran sama si gambar soal atau si soalnya. Lalu, berapa bola yang Bapak Ibu mau? Misalnya tadi kalau saya kan 4 soal. Kalau Bapak Ibu maunya 5 soal, berarti nanti ini di kopinya 5 gitu. Ya. Ya. Saya copy dulu ya. Kita pakai namanya copy infinite. Copy yang tidak terbatas. Coba saya kasih lihat ya. Ketika saya pakai copy tidak terbatas, saya copy-in, nggak habis-habis. Nggak perlu di-copy satu-satu ya. Langsung tarik keluar gitu. Ya udah kalau udah 5 cukup. Tapi kalau saya butuh lagi juga bisa. Saya tarik terus nggak habis-habis. Gitu. Tapi saya butuhnya 5 deh. Jadi saya nggak butuh Tadi lebih. nggak klik yang mana ya? Nggak klik yang mana ya, Bu Ana ya? Ini Bu, jadi yang ini gambarnya diklik nih, kan gambarnya diklik. Lalu Ibu pilih yang ini, copy. Oh, drag Tapi to ya drag to copy-nya ini yang ada tanda plusnya di bawah. Ini artinya copy infinity Bu, tanpa batas. Kalau Ibu tarik gambarnya nggak habis-habis ke copy terus. Nah kalau udah selesai di copy infinite, ini icon di pojok kiri bawahnya yang copy infinite-nya dimatiin, diklik. Biar dia waktu dipindahin nggak jadi copy lagi, udah dia doang gitu. Paham ya, Bu? Nah, misalnya ini bolanya udah ada 5 soalnya ya. Nah, ini kan udah nih. Ya ini udah. Ya udah. Soalnya udah saya copy 5, ya kan? Bolanya juga saya harus copy 5 dong, ya nggak? Aduh, tapi ini layarnya jadi sempit. Gimana ya? Oke, kita kecilin dulu. Tangannya kita pilih, kita zoom out ya. Nanti digedein lagi. Ini mah supaya ada space aja. Nah, saya pindahin dulu ke samping deh. Soal-soalnya, karena saya mau ngopiin sih bolanya dulu gitu. Ya udah saya copy ya, bolanya sampai 5. Sama, copy infinite lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya matiin icon copy infinite-nya. Biar kalau pas saya tarik udah selesai, nggak ngopi lagi gitu ya. Nah, yang ini kan yang sin 60 nih udah fix nih soalnya, ya kan? Saya taruh di bola. Saya taruh di bola, saya klik gambarnya, saya taruh di layer belakang. Nih, layer yang warna-warni ini saya klik, saya taruh di belakang, send to back. Paham, Bu? Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mengisi soal di bola kedua. Nah, bola kedua kita ganti. Jangan sin 60 derajat lagi. Nah, ini kan masih satu grup nih, soal sama lingkaran masih satu grup. Kita ungroup lagi, ungroup, supaya kepecah antara soal sama lingkaran. Supaya kita bisa edit nih tulisannya, kita hapus. Mau apa nih? Soal selanjutnya mau apa? Misalnya soal selanjutnya itu tentang, jangan SMA lagi. Contoh ya, SD ya. Tentang apa ya? Tentang satuan berat misalnya. Nah, ini kayaknya oke nih ya. 5 ton sama dengan berapa kilo gitu ya. Kayaknya itu soal-soal anak SD begitu kali ya. Iya. Nah, ini nih yang background-nya agak bagus. Nah, aduh ini kebanyakan soalnya, saya cuma mau satu soal aja ya. Udah potong aja, Bu. Nih, diklik gambarnya, pilih gambar potong atau crop. Saya pilih yang atas doang nih, 4 kilometer sama dengan berapa meter gitu ya. Oke. Kepotong. Kalau gitu back lagi deh. Kepotongnya nggak sempurna nih. Nggak kelihatan tadi. Nah, saya mau pilih yang ini nih soalnya. Nah, ini saya masukkan ke si lingkaran. Aduh, tapi background-nya mengganggu ya, jadi ngemotong lingkaran, dihilangin aja Bu background putihnya si gambar soalnya. Dengan cara, ini yang kayak tanda jarum, ya, diklik, di swipe. Hilang deh, ya kan? Seperti itu. Nah,
Kalau sudah diganti soalnya, buat mereka satu grup lagi dengan cara dipilih. Nah, kita pilih yang tanda ini, group or ungroup. Kita grup lagi. Lalu kita pindahkan ke si bola ini. Wah, udah di belakang bola nih, udah enak nih. Tapi jangan di belakang bolanya dulu ya. Kita agak sedikit kelihatan keluar supaya bisa kita atur layernya benar-benar kita send to back. Nah, jadi tulisannya nggak kelihatan sama sekali send to back. Gitu. Ada pertanyaan Bu so far? Pak Hendri ada pertanyaan nggak? Kita balikin lagi ya. Pak Hendy macam Belum. Jadi udah ngerti ya Pak Hendri ya? wah dia mah jagonya langsung nyimak tuh Bu. Mudah-mudahan Bu. Ini Bu Luis nih lagi belajar sama Bu Luis juga nih. Bu Yasinta deh. juga tuh Bu Yasinta Bu. Pinter juga Halo tuh. Bu Yasinta. Coba ya, sekarang kita soal ketiga nih ya. Coba bantu saya dong Bapak Ibu, boleh di-unmute ya. Kasih tahu saya nih fungsi fitur yang mana yang harus saya pakai. Oke? Nah, misalnya nih, Bu Yasinta, saya mau ganti nih soalnya. Soalnya si sinus 60 derajat saya mau ganti. Gimana caranya? Ungroup. Yes, ungroup dulu, betul. Supaya bisa saya hapus nih Ambil bagian ini soalnya. doang ya. Iya, Soal ya. soalnya dihapus. Habis itu gimana? Bikin lagi. Iya, bikinnya ada dua ya Bu opsinya. Ibu mau buat sendiri dengan cara diketik atau Ibu mau cari gambar soal gitu ya Bu ya. Ya. Ya, misalnya yang kali ini capek lah ngambil gambar terus, saya pengen custom lah yang buatan saya sendiri misalnya gitu ya. Apa Bu contoh soal Bu? Itu sorry deh. Mohon Ya. maaf. Ini tadi ngambil dari mana ya? Text editor ya? Ngambil apa? Text editor. Oh, ini T ini ya, T ini ya. Iya, T ini nih, T ini untuk ngetik. Nah, misalnya mau ngetik apa ya? Misalnya soal apa ya? 1 jam sama dengan berapa detik Berapa gitu ya? detik? Iya, detik-detik. Nah, ya udah, tinggal nanti disesuaikan layoutnya. Nah, kalau udah oke layoutnya, kita pilih pakai yang tanda panah biru ini, kita pilih tanda panah biru, fitur yang ini nih. Terus kita lingkarin objeknya supaya kita grup. Jadi waktu dipindahin nggak satu komponen ketinggalan gitu. Ini saya kasih contoh ya, kalau kita nggak ungroup ya. Waktu saya pindahin ini lingkaran, tulisannya ketinggalan kan. Iya. Nah, kita harus grup dulu supaya nggak ketinggalan gitu. Caranya gampang, tinggal dilingkarin aja objeknya. Terus bikin grup. Udah saya pindahin jadinya gampang. Itu deh. Nah, saya pilih tanda tangannya lagi ya, supaya bisa saya geser layarnya ke kanan gitu. Terus saya pilih objeknya dengan panah biru. Nah, sekarang saya pengen di bola yang ketiga. Nah, Bapak Ibu lihat deh. Waktu saya pindahin ke bola, tulisannya masih kelihatan ya. Nah, cara buat si tulisan yang nggak kelihatan itu harus agak nongolin sedikit ya. Terus saya pilih si lingkaran yang ada tulisannya. Saya kirim dia ke belakang si bola. Dengan cara ini. Pilih icon yang warna-warni, change the display. Saya pilih tanda-tanda send to back, panah ke bawah. Jadi benar-benar di belakangnya si bola dengan sempurna, tanpa kelihatan tulisannya, ya kan? Nggak ada tulisannya ya Bu ya. Kalau tadi waktu saya bukan send to back, itu masih kelihatan tulisannya, walaupun saya taruh di belakang si bola. Nah, misalnya nih, habis saya selesai bikin soal bola, saya pengen ada background lapangan sepak bolanya. Ya udah tinggal ketik aja. Lapangan sepak bola. Nah, tinggal pilih deh mau lapangan yang mana. Kalau misalnya mau ada yang kartun, bisa ditambahin kata clip art. Nah, misalnya yang ini kali ya, seru nih kayaknya nih. Saya tarik keluar. Nah, si kotak-kotak yang ini ya nih kita ilangin dengan cara klik gambarnya, muncul tanda infuse color remove.
Ya udah, tinggal oke. Nah, ini kan jelek ya, setengah begini. Gimana supaya dia full jadi background? Pilih ini, Bu. Set as background. Tara. Jadi kayak lapangan kan ya? Seperti itu. Ada pertanyaan, Bu, sejauh ini? Nah, aduh bolanya jelek nih, ngasih efek background putihnya jadi kayak jelek gini. Hilangin aja background putihnya, Bu. Di color remove. Diklik gambarnya, nanti tiba-tiba muncul menu ini, pilih yang ini, color remove. Di remove semua background putihnya. Ya kan? Hilang ya? Seperti itu. Ada pertanyaan, Bu? Seru ya? Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan My Viewboard, silakan gunakan dengan semaksimal mungkin. Ini aplikasi tuh enak banget Bapak Ibu untuk menggunakan visual-visual fitur seperti ini gitu. Kita nggak perlu lagi ngedit di Canva, ya kan? Kita nggak perlu lagi ngedit di Adobe Photoshop. Bapak Ibu bisa show materi mengajarnya langsung di sini sekaligus membuat game ataupun editan gambar sekaligus dalam satu aplikasi. Gitu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu kira-kira kesulitan, gampang, tinggal direct message ke saya atau di grup juga kan ada nomor saya ya di Telegram, itu bisa langsung tanya. Atau Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau nonton tutorialnya, itu kami juga ada YouTube channel ViewSonic Indonesia. Nanti tinggal cari tahu aja, tinggal cari tahu aja kira-kira fitur apa aja yang bisa membantu Bapak Ibu. Ada tutorialnya. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut nih, cara buat yang papan catur, saya mau tanya nih, Ibu Nur Aini kira-kira, kan tadi Ibu Nur Aini juga voting ya, mau cari tahu tentang bola nih, permainan bola, cara buat gamenya di Viewboard gimana? Boleh tahu Bu, Nur masih pusing atau udah ada yang jelas nih? Sejauh ini masih paham. Masih paham ya Bu? Bu Nur Aini boleh tahu Bu, Ibu dari unit mana mengajarnya? Saya SMP Muhammadiyah Kalasan, Alah. Sleman. Wah, berarti di Jogja ya Bu ya? Iya, betul. Wah, luar biasa nih, Bu. Tapi Ibu udah pakai My Viewboard kan, Bu? Whiteboard-nya? Kenapa? Sudah pakai whiteboard? Aplikasi ini sudah pakai, Bu? Oh, aplikasi ini belum pernah. Belum pernah. Oke. Iya. Kalau misalnya belum pernah, Bu, saya kasih lihat ya, Bu. Iya. Jadi kita ini ada YouTube channel-nya, Bu, di ViewSonic Indonesia. Sebentar ya, saya bukain supaya Bapak Ibu bisa nanti cek cara menggunakan aplikasi ini, gitu ya, supaya nanti bisa digunakan langsung di kelas. Ini aplikasinya gratis, Bu. Jadi jangan takut Iya. mau pakai ViewSonic atau nggak pakai ViewSonic gratis. Mm-mm. Cuma kalau Oh, untuk guru-guru penabur yang pakai yang sudah beli gitu ya, nah itu ada fasilitas khusus gitu, ada fitur-fitur yang bisa lebih banyak lagi dibuka. Tapi tenang aja, yang saya jelaskan kali ini tuh gratis, benar-benar gratis. Oke, saya mau share screen sekarang. Nah, jadi Bu, ini yang tadi saya bilang, di YouTube channel kami tinggal buka aja. Selamat sore Pak Resi Ananta dari Lampung, baru join nih. Nah, ini Bapak Ibu ViewSonic Indonesia, cari video. Nah, di sini ada muka saya. Cari yang online platform mengajar canggih. Nah, ini benar-benar saya ajarin gimana cara daftar dan cara menggunakan aplikasi My Viewboard, khususnya whiteboard. Ini yang kedua ini khusus sign up-nya, Bu. Jadi Bu Nur, nanti cari yang ini ya, Bu ya. Gimana oh cara iya, Bu, siap. Iya. gimana cara sign up dan juga download whiteboard. Supaya Ibu waktu ngajar di kelas bisa pakai fitur ini nih, bikin game ya secara visual. Iya. Menarik ini, Bu. Iya, Bu. Makasih. Nanti Ibu kalau ada sesuatu yang mau ditanya tinggal ke grup aja, Bu. Ibu udah join belum Oh iya. di Telegram kami? Grup belum kalau Telegramnya. Telegram. Ibu tahu info ini, Ya. ada webinar ini dari mana, Bu? Dari kepala sekolah saya. Wah, oke. Kebetulan ada brosur. Baik. Ini saya langsung aja ya, Bapak Ibu klik di chat box. Siapa tahu Bapak Ibu butuh
lebih lanjut gitu ya, tahu tentang My Viewboard, silakan join di grup ini. Ntar saya ketikkan. Nah, di chat box saya sudah ketik ya, Bapak Ibu. Silakan join di grup tersebut supaya bisa lebih lanjut kita belajar tentang fitur-fitur dari ViewSonic gitu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, yang sekarang nih ada fitur namanya main catur. Kalau gitu saya mau tanya deh, kalau yang main catur nih. Saya mau tanya, halo Pak Arif. Salam kenal Pak Arif. Saya mau tanya siapa nih ya, kira-kira yang bisa saya tanya nih. Kalau Bu Lois, Pak Henry, pasti udah jago banget nih. Dari tadi udah banyak memberikan ide. Ibu Yasinta boleh Bu bantu? Boleh, Bu. Oke. Bu Yasinta, sekarang kita mau tutorial bikin papan catur untuk main game tokoh-tokoh. Misalnya di sini tokoh Eng gitu ya, avatar. Nah, gimana sih Bu cara ngeluarin si papan caturnya ini ke layar kosong? Saya cuma punya layar kosong sekarang. Saya pengen ada papan catur. Gimana Bu caranya, Bu? Klik yang box yang ada birunya 3 itu. Iya, betul. Terus apa, Bu? Yang harus saya lakuin apa? Search papan caturnya. Iya, betul. Papan catur. Clip art. Nah, tadi yang saya pakai itu yang ini ya. Oke, terus apa, Bu? Di drag and drop aja kan ya? Iya, betul. Di drag and drop. Habis itu, Bu, bantuin saya sampai selesai, Bu. Waduh, nggak hafal. Ya udah, papan caturnya aja. Gimana, Bu, cara Oke. ngilangin itu tuh background yang si putih abu-abunya nih? Saya mau hilangin. Oh, tadi itu diklik yang gambar apa itu? Yang gambar ada droplet itu, yang gambar Iya, gunung ada. ini ya. Iya, Terus saya, klik di ya itu yang kotak-kotak putih. iya, Abu-abu. saya swipe, betul. Terus dicentang ya, jangan lupa ya, Bu ya. Biar nanti ke aplikasi. Oke. Iya, betul. Terima kasih, Bu Yasinta. Itulah Bapak Ya. Ibu cara dapet papan caturnya ya. Keluarin, kita gedein lah sesuai layar yang kita tampilkan. Oke, thank you Bu Yasinta. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak atau Ibu ya, Alfriyani Paburo. Halo Bapak Alfriyani Paburo, boleh saya tanya? Oh Ibu. Maaf Bu, saya baru join, baru. Oh, ya udah, Ya, jadi ya udah nggak apa-apa Bu. belum Saya nggak nanya Ibu macam-macam. Bu, saya boleh tanya nggak? Kira-kira tokoh Ibu ngajar kelas berapa sih Bu? SD, SMP, SMA? SMP Bu, kelas 9. SMA kelas 9. Bu, boleh tahu nggak sih tokoh kartun yang lagi banyak ditonton sama anak-anak murid Ibu apa sih? Waduh, Atau nggak Roblox? kurang tahu Bu, kalau Kurang tahu. tokoh kartun. Kalau yang Ibu lagi sering nonton akhir-akhir ini ada nggak? Kartun, Ya udah, sebutin aja tokoh kartun yang Ibu tahu. Stitch, Stitch. Oh, Lilo and Stitch ya? ya. Oke, coba kita cari ya. Stitch. Kita cari nih Bu, Stitch clip artnya di sini. Kalau mau ngambil gambar yang bola warna-warni kayak Google, Stitch clip art. Bantu saya Bu, Ibu mau yang mana? Ibu mau yang pakai kacamata atau yang enggak? Yang boleh Bu, itu yang Ini. ya. Oke, saya klik, saya langsung tarik keluar. Bu, dengan aplikasi ini tuh gambarnya nggak perlu di-download, tinggal tarik keluar aja, udah bagus kayak gini. Nah, saya kan butuh kepalanya doang nih Bu ya. Saya pakai tanda yang ini crop. Saya pilih crop, tapi karena cuma bentuk kepala doang, saya pilih cropnya yang bentuknya bulat. Udah deh. Saya pilih yang bentuknya bulat, saya tinggal kecilin sesuai dengan ukuran kepalanya. Oke, nah ini udah bagus nih, udah cakep. Nah, saya oke. Jadi deh kepalanya ya. Bu, satu lagi Bu. Lawannya si Lilo atau apa ya? Temennya si Lilo ada
temennya si Stitch itu Lilo ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini kan Stitch-nya ada 1. Saya tanya yang lain deh. Saya pengen perbanyak si Lilonya. Pak Resi, boleh bantu Pak Resi? Halo Pak Resi. Oh, Pak Resi lagi nggak ini nih standby. Pak Hendri lagi deh, Pak Hendri. Ya, Bu. Pak, kalau cara memperbanyak si Lilonya jadi ada 10 gimana sih Pak cara praktisnya? Yang kopi infinity ya? Iya, yang mana Pak? Yang ini atau yang ini nih? Yang 1 atau yang 2? Yang 1. Iya, yang direct to copy ada tandanya. Lalu saya copy sebanyak yang saya mau ya, Pak. Saya pindahin lagi. Misalnya si Stitch ini di tokoh yang kotak hitam. Boleh tahu Pak, murid Bapak ada berapa di kelas Pak Hendri? Berapa ya? 30-an ya? Waduh, 30. Berarti kalau dibagi 2 grup 15-15 ya Pak ya? Ya, kurang lebih 15 gitu misalnya. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau 15-15, 7 lagi. Tambah lagi sampai 15 satu grupnya. Makin rame, jadi makin ruang geraknya makin sempit ya, makin susah nih gamenya. Nggak apa-apa kan buat anak SMA gitu ya. Nah, ini 1, tambah lagi di sini 1. Oke. Nah, yang ini saya matiin copy infinite-nya, saya hapus. Lalu saya tanya, Ibu Lois, kira-kira Bu Lois mau tokoh kartun apa, Bu? Apa ya? Yang lagi ada di otak apa? Bingung ya? Ya aja Jerry. Oh, Jerry. Boleh. Jerry clip art. Mau yang mana, Bu? Yang lagi megang keju apa yang enggak? Tuh, Ini. yang ini ya tangannya ke atas. Oh, yang ini, Tangan yang lucu. Ya, oke. Kita tarik keluar. Nah, karena kita cuma butuh kepalanya doang ya, Bu ya. Kita potongnya bentuknya bulat. Kita crop. Habis itu pilih yang bentuknya lingkaran. Pilih. Nah, jadi di sini tuh kalau motong, Bu, bisa milih. Bisa mau bentuknya lingkaran, apa kotak, gitu. Terus kita centang. Klik, udah. Kita pindahin ya. Kita pasin sama kotaknya. Wah, jelek nih ada background putihnya. Kita hilangin dulu ya backgroundnya. Pakai Iya. droplet. Apa tuh ini? Pakai color remove. Oke. Kita hilangin, oke. Nah, sekarang bentuknya kita sesuaikan dengan besarnya kotak. Ya, kayak gini ya. Oke, udah oke ya bentuknya. Sekarang kita copy infinite. Udah deh, copy sebanyak mungkin ke yang kotak putih. Karena kan yang si Stitch-nya udah di kotak hitam. Gampang ya, Bu ya? Ini, by the way, Bapak Ibu, gamenya bisa dimainkan sebanyak mungkin. Tinggal Bapak Ibu nanti soalnya aja diganti-ganti gitu. Wah, penuh nih, makin susah nih ruang geraknya si bocah. Atau kalau nggak mau papan catur gini, saya kasih ide juga nih Bapak Ibu, bisa juga main ular tangga. Ular tangga kan kotaknya lebih besar gitu kan. Nah, grupnya bagi 2 aja Bapak Ibu grupnya. Misalnya si Lilo 1, si Stitch 1. Terus tokohnya nggak usah dikopiin banyak-banyak. Jadi gantian aja. Perwakilan kelompok Jerry yang maju siapa? Gantian gitu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Tapi kita kalau bawa satu ini bisa sampai ini nggak bisa ya? Kenapa Bu nggak kedengeran? Sorry. Suara Ibu kayak berecek-berecek gitu. Maaf. Kalau sebentar ya, volume saya besar. Oke. Kalau seandainya papan caturnya saya perbanyak kotaknya, bisa kah? Oh, bisa Bu. Misalnya Ibu mau perbanyak ya. Coba nih. Kita cari lagi tadi yang kotak catur ya. Kotak catur. Nah,
Kan tadi kan kita ngambilnya yang sedikit kan. Kalau ibu mau yang banyak, ambil aja nih yang banyak nih. Gitu. Tapi kalau mau cara memperbanyak dari yang sedikit gimana? Oke, ini saya ajarin cara yang nambahinnya manual ya Bu ya. Ini saya keluarin, saya color remove, ya kan? Nah, terus saya potong. Tadi waktu saya color remove, saya belum centang, jadi belum. Nah, saya centang dulu. Lalu saya potong, supaya pinggirannya nggak ada. Jadi waktu ibu nambahin nanti nggak kelihatan banget kan, kalau keluar dari bordernya, frame-nya dia gitu. Saya tanda, tambah. Nah, lalu saya copy. Lalu kalau udah di copy, paste-nya pakai yang coklat. Nah, udah kan Ibu? Lalu saya grup dia jadi satu dengan cara pilih pakai si tanda panah hijau. Saya pilih nih 2 objek, saya bikin grup. Udah deh. Jadi gede ya Bu ya? Nah, Ibu mau Ibu bikin vertikal, horizontal bisa. Jadi banyak deh. Gampang ya Bu ya? Oke. Thank you. Sama-sama Bu. Nah, ini dimanfaatkan ya Bapak Ibu ya kalau udah pakai ini untuk bermain game. Ini gampang banget untuk media visual untuk anak murid MyViewBoard gitu ya. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Oke, Ibu Yasinta, silakan Bu. Ya, izin bertanya, Bu. Ini kan Ya. maksudnya permainan ini bisa langsung diakses kalau anak-anak posisinya ada di kelas. Kalau kami itu kan ada kalau anak COVID, anaknya di rumah gitu. Atau kalau keluarganya COVID gitu, anaknya dirumahkan. Nah, biar anak yang di rumah tetap bisa main di whiteboard ini, itu apakah ada cara khusus biar mereka tetap bisa join interaktif sama yang di kelas? Itu aja sih, Bu. Makasih. Thank you, Bu. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, karena Ibu adalah guru penabur yang sudah membeli produk kami, artinya Ibu terhadap semua fitur kami itu kan tak terbatas ya, Bu ya. Jadi benar-benar full akses gitu. Nah, Ibu bisa nanti untuk ngocok dadunya itu Ibu yang ngocokin, atau tadi kalau bermain bola, Ibu tinggal tanya aja mau bola yang mana yang dibuka. Nah, nanti cara mereka jawab soalnya, Ibu pakai ini, Bu. Fitur namanya, bentar, saya bukain. Fitur namanya pop quiz atau troll. Suruh mereka jawab di handphonenya. Jadi kalau mereka pakai fitur pop quiz atau troll, itu kan mereka kayak ada kertas khusus di handphone mereka kan. Ibu pernah pakai pop quiz atau troll, Bu, sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Oke, saya ajarin, Bu ya. Ya, siap. Kita pakai Vkes. Oh, Kenapa, Bu? Vkes. Oh, pakai Pakai Vkes. Vkes. Nah, kalau Oh, pakai iya. Vkes itu kan harus orangnya juga di kelas, Bu, karena jaringan Wi-Fi-nya harus sama. Kalau yang tadi pertanyaannya Bu Yasinta, dia butuh yang muridnya dari rumah supaya interaktif. Nah, cara paling simpel aja deh, Bu. Cara paling simpel nih ya. Sekarang Ibu boleh nggak praktek? Misalnya nih, saya punya soal buat Ibu. 1 kilometer berapa meter? Coba Bu dijawab. Terserah. Mau di kertas, terus difoto, atau mau di handphone. Ibu prefer yang mana? Kira-kira anak murid Ibu lebih interest di mana? Jawab di kertas lalu difoto atau di handphone gadgetnya masing-masing? Saya tanya dulu nih Jelas. ke Bu. Jelas di gadgetnya lah Oh, di masing-masing. gadget. Oke, ya udah kalau gitu Bu, silakan Ibu buka gadgetnya. Silakan scan ini Bu dari kamera. Kita langsung praktek nih, gimana ya cara ngirim jawaban dari jauh tetap nyampe ke layar ini gitu kan. Ini apa Bu yang keluar di layar gadgetnya? Boleh tahu nggak? Soalnya online-nya pakai handphone, jadi nggak bisa scan. Oh, ya udah. Kalau nggak bisa scan, pakai laptopnya aja Bu. Laptopnya diketik nih alamat ini, MyViewBoard ini. Dari laptop, diklik.
Bapak Ibu yang lain, ya. Kita langsung praktek nih ya. Kalau saya, karena ini kan pakai laptop, ini gadget saya nih. Saya contoh aja ya, misalnya saya jadi murid yang di rumah. Saya pengen kasih jawaban ke guru saya. Tadi kan pertanyaannya 1 km berapa meter ya? 1 km sama dengan berapa meter? Nah, saya mau kirim jawaban saya nih. Saya scan barcode, saya kirim dari handphone. Nggak harus download ininya ya berarti ya, MyViewBot itu. Enggak. Dari handphone masing-masing bisa, Bu. Nah, nih Bapak Ibu boleh lihat. Ini jawaban saya. Nah, anak murid, tadi kan Ibu Yasinta tanya ya, gimana supaya mereka tetap interaktif. Suruh mereka jawab soalnya dengan cara tulis caranya. Seperti ini, Bu. Ini contoh, tadi kan pertanyaannya 1 kilometer, berapa 1000 meter gitu kan. Suruh mereka kirim jawabannya dari jauh dengan cara pakai pop quiz namanya, Bu. Gitu. Ibu udah akses website-nya? Sudah. Udah. Ini ada pilihan seperti ini, Bu. Izin putar kamera ya, Bu. Iya, ya. Yang Nah, mana? Ibu pilih pop quiz. Yang ini. Iya. Oh, terus tulis aja di sini gitu misalkan. Iya. Itu ada pilihannya, tulisannya mau diketik atau kayak tulisan tangan. Kalau misalnya layarnya gadget kan touchscreen ya Bu ya. Jadi untuk tulis tangannya kan gampang, dia pakai jari. Kalau di laptop mungkin. Nah, coba Ibu kirim sekarang. Udah Bu? Dari kirim? Nah, ini dari Bu Yati masuk nih ke saya. Coba Ibu lihat di layar Zoom saya. Ini jawaban Ibu ya kan? Iya. Iya, jadi ini dari Bu Yasi tuh, ada namanya lagi Bu Yasi kan. Saya klik Word-nya, saya perbesar dengan klik kanan, keluar deh. Jadi saya bisa komen nih, Yasi kok nggak ada caranya sih kalau 1 km berapa meter itu kan ada tangganya, coba kamu buat tangganya ya. Nanti kirim lagi misalnya gitu, km gitu kan. Km berapa turunnya misalnya gitu. Gampang ya Bu ya? Jadi cara aktifnya adalah tetap suruh mereka menghitung soalnya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yasinta buat pertanyaannya. Kira-kira menjawab nggak Bu? Makasih. Masih ada pertanyaan lain? Menjawab. Tapi kalau mereka ngakses, mereka bisa gerakin si Stitch atau si Jerry gitu bisa nggak Bu? Dari rumah? Kayak kita berbagi layar gitu bisa nggak? Kalau ini kan kayak kita ngirim jawaban. Atau screen sharing ya? Ini ada option screen sharing. Kalau untuk mereka ngegerakinnya sih belum bisa, Bu. Tapi kalau misalnya untuk membuat mereka aktif menjawab dari jauh, terus bisa langsung muncul di layar presentasi Ibu, itu bisa banget dengan cara yang tadi, pop quiz sama throw. Kalau throw itu nanti mereka fotoin kertas coret-coretannya, difoto ke Ibu. Gitu. Kalau untuk ngegerakin langsungnya sih nggak bisa, karena dia ini memang apa ya, hanya bisa di touchscreen gitu, Bu. Oh iya iya. Paling Bu yang Cinta kalau misalnya yang bisa dilakukan adalah layarnya ini masuk ke gadgetnya anak murid, tapi anak murid nggak bisa gerakin ikonnya Bu, gitu. Tapi ininya muncul layar ininya nih caturnya muncul di handphone atau di laptopnya mereka, itu bisa. Tapi tetap mereka nggak bisa berfungsi untuk menggerakkan ikonnya, kayak gitu sih paling. Oke, semoga nanti Bu Yasinta mungkin bisa mengarahkan muridnya lebih kepada tetap aktifnya menjawab soal gitu ya Bu ya, supaya mereka tetap yang penting kan aktif berpikirnya gitu kan selama pelajaran sih. Dan nanti skornya buat si anak itu juga kok kalau jawabannya benar, itu sih. Oke, saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Misalnya si Lilo and Stitch ini, si Stitch sama si Tom and Jerry mau menjawab soal di belakang keju ya. Karena tadi saya ngelihat gambarnya Jerry pakai keju, makan keju, jadi saya misalnya cari keju clip art.
Nah, ini dia kejunya. Saya tarik keluar. Oke. Nah, pas saya tarik keluar, saya perbesar. Lalu saya copy. Misalnya kopinya satu dulu aja, satu dulu. Nah, lalu saya hilangin gambar warnanya supaya nanti kelihatan gitu kalau yang warnanya nggak ada itu yang isinya soal. Saya pakai droplet, saya hilangin warna kuningnya. Nah, saya tanda centang. Lalu saya buat soal dengan cara saya pilih bentuk. Misalnya yang kali ini saya mau bentuknya soalnya persegi deh. Kalau tadi pas bola kan gambarnya lingkaran. Ini persegi. Saya kasih warna putih. Lalu saya buat soalnya. Soalnya terserah, boleh ketik, boleh juga ngambil dari gambar. Misalnya yang kali ini gampang aja lah. Tadi kan soalnya udah susah-susah. Saya sekarang 5 kali 8 sama dengan berapa gitu kan. Lalu saya grouping. Saya grouping mereka. Dengan cara saya pilih yang tanda panah. Saya lingkarin objeknya. Lalu saya pilih group. Nah, jadi nanti saya taruh di belakangnya si keju yang udah ada warnanya. Nah, misalnya soalnya mau berapa Bapak Ibu? Misalnya mau 5. Ya udah di copy infinite aja. Nah, cara ngedit soalnya gimana? Diklik aja di ungroup, lalu yang bagian soalnya ini diedit. Gitu. Nanti kalau udah selesai edit, di grup lagi dengan cara dipilih objeknya. Oh, karena berdempetan sama gambar yang di sampingnya, jadi saya agak naikin ke atas aja dulu. Supaya nggak dempet. Kalau dempet, jadinya nanti waktu diklik, dia nempel-nempel. Jadi ke grupnya sama objek yang di sampingnya. Nah, ini karena apa? Tadi udah di ungroup, jadinya satu komponen nih. Oke, saya grup lagi ya dengan cara saya pilih. Saya ini udah diganti nih. Sekarang 5-nya dikali 5. Jangan kali 8. 5. Saya pilih objeknya. Saya grup. Udah semuanya saya taruh di belakang si keju. Nah, ini saya kirim ke belakang. Tapi Bapak Ibu, isinya jangan soal semua ya. Bikin mereka happy dengan cara ada satu keju yang isinya misalnya langsung 10 poin misalnya gitu kan. Ditambahin. Di sini nih, waktu Bapak Ibu edit soalnya di ungroup, di sini tulisannya gini. 10 poin. Jadi nggak perlu jawab soal, beruntung. Anak muridnya dapat keju yang ini beruntung dapat 10 poin. Jadi kan lebih happy ya anak muridnya. Nah, baru habis itu di lingkarin lagi, di grup, lalu pindahin ke belakang keju, kirim dia ke layer belakang, send to back. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi nanti waktu anak muridnya jawab, saya Lilo and Stitch. Jalannya berapa langkah ya? Oh ya, dikeluarin dulu dadunya di Magic Box. Nah, dadunya nih dikeluarin Bapak Ibu. Warnanya bisa diatur, warna dadunya. Mau warna apa? Kuning, merah, biru. Saya biru deh. Nah, tinggal dikocok. 4. Oke, Stitch bisa jalan 4 langkah kalau Stitch bisa jawab soal yang dibalik keju. Jadi orang Stitch, grup Stitch-nya nanti langsung hapus si kejunya. Soal pertama harus jawab. 5 kali 5 berapa? Kalau bisa jawab 25, ya udah jalan 4 langkah. Gitu. 1, 2, 3, 4. Misalnya kayak gitu. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu sejauh ini? Bentar lagi udah selesai. Aman ya Bu ya? Oke. Kalau sudah aman, saya langsung aja ke bagian terakhir. Nah, Bapak Ibu, ini kan saya nggak tahu ya, Bapak Ibu tuh ngajar matematikanya, ada yang dari jenjang SD, SMP, SMA. Nah, ini jadi ide juga buat Bapak Ibu, karena kan mereka menghitung juga harus dengan benda nyata. Nah, Bapak Ibu bisa membagi kelas Bapak Ibu menjadi center-center matematika. Nanti ada center yang khusus membuat mereka itu membentuk pattern dari benda-benda berwarna-warni, dibentuk patternnya. Misalnya merah-merah, putih-putih, merah-merah, putih-putih, atau hijau biru, hijau biru, hijau biru. Nah, ini mengajarkan konsep matematika. Misalnya dalam 1 bulan, 1 kali, mereka bisa fun gitu.
dibagi, misalnya dibagi 4 kelompok, nanti 4 kelompok ini keliling ke center-center. Ada meja yang khusus membuat pattern atau pola, ada meja yang khusus membuat objek dari stick S. Kan matematika juga belajar tentang bentuk ya. Tuh. Ada yang mereka jawab soal, ada yang mereka bikin bentuk dari potongan segitiga. Misalnya kertas origami gitu ya, dipotong-potong bentuk segitiga, suruh mereka bikin bentuk-bentuk yang unik, kayak misalnya bentuk ikan, bebek, itu melatih logika mereka. Ada yang nanti mereka dikasih buku cerita, dan harus hitung ada berapa objek di dalam buku itu. Nah, jadi ini buat ide juga nih, buat Bapak Ibu yang mengajar matematika, supaya lebih visual dan hands-on. Dan terakhir, semoga Bapak Ibu nggak cuma menyuruh anak muridnya mengeksplor dan belajar keras gitu, tapi Bapak Ibu juga bisa terus mengeksplor juga bagaimana cara menyampaikan materi yang bisa lebih lagi gitu, menarik untuk anak murid. Pak Sutanto bilang, kalau bisa ada grup WA, Bu, kalau Telegram sering telat bukanya. Baik Pak Sutanto, kita keep masukannya, tapi nanti saya kembalikan lagi ke kantor, kita bicarakan apakah WA grup juga bisa dibuat. Tapi sejauh ini sih di Telegram, pesertanya juga banyak gitu, dan cukup guru-guru juga bisa melihat info dari situ gitu. Tapi nanti coba saya bicarakan lagi ya, Pak Sutanto, terima kasih. Dan bagian terakhir bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat, silakan di-scan barcode-nya di kamera Bapak Ibu, atau ini di klik linknya ya. Saya coba deh share di chat box. Ini siapa tahu Bapak Ibu mau sertifikat gitu kan. Kalau udah ikut webinar biasanya ada buktinya dengan cara ya dapat sertifikat gitu. Ini saya kasih linknya, silakan Bapak Ibu isi. Nah, sembari mengisi, saya mau share juga materinya buat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu juga scan barcode saya ini untuk mendapatkan materi webinar saya hari ini. Jadi saya akan share materi presentasi saya hari ini dengan bentuk QR. Silakan Bapak Ibu scan di handphonenya, di kamera. Kalau yang nggak bisa scan karena handphonenya dipakai buat Zoom, silakan klik ini, https://mpb.fyi/A3dc. Belum bisa dibuka absensinya? Oke, coba saya cek kenapa belum bisa. Belum bisa. Oke, Bisa. coba ya, saya cek dulu bentar. Mungkin karena Permission. belum di... Unit permission. Oh, oke. Oh ya. Sekarang bagaimana, Bu? Apakah sudah bisa? Belum. Oh, belum. Minta di-share ulang lagi, Bu, itunya QR-nya. Oke, coba ya, saya share ulang yang QR. QR yang isi materi atau presensi, Pak? Yang presensi kan. Oke, ini saya tutup dulu ya untuk yang materi. Nah, ini coba kalau langsung aja pakai yang ini, bisa nggak? Unit permission. Bang Arya mana ya? Bang, ini kok presensinya nggak bisa ya dibuka? Presensi nggak bisa dibuka sama peserta. Bisa dibuka. Ini. Coba buka lagi presentasi situ. Masih belum, Bu. Oh, masih belum bisa dibuka. Gimana ya? Karena izinnya karena pakai emailnya khusus. Di situ settingannya khusus email yang kantor Ibu. Di settingannya coba diganti, Bu. Itu sebelahnya responses ada setting, Bu. Oke. Oke, iya. Terus yang yang responsesnya ya. Oke. ya diklik itu yang oke. restrictnya di uncheck. Oke. Thank you, Bu. Nah, sekarang gimana, Bu? Udah kira-kira bisa nggak? Ya. Oke. Udah bisa ya? Saya belum dapat respon sih. Lagi diisi.
Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah selesai mengisinya, kalau Bapak Ibu juga mau materi webinar saya, silakan balik lagi ke Zoom screen-nya. Saya share QR code-nya. Halo Ibu Anissa, baru join ya Bu? Halo Ibu Anissa. Nah, sebelum meninggalkan webinarnya, saya mau izin buka kamera dong, Bapak Ibu, biar foto. Itu dia nih, nggak bisa difoto gimana dong? Waduh, ya udah Ibu. Ibu ini ya tadi bayang-bayangannya doang ya. Iya. Oh, udah deh. Wah, ya udah nggak apa-apa Bu, background-nya aja kelihatan. Kasihan nih Bu Luis nih, foto nggak kelihatan. Ya udah coba ya, saya foto ya. Sebisanya aja nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Sudah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan join di webinar selanjutnya gitu ya. Tanggal 8 Desember Bapak Ibu ada webinar lagi untuk membuat game di bidang pelajaran bahasa. Nanti Bapak Ibu bisa bantu share ke teman-teman di kantornya, siapa tahu ada yang butuh untuk ide mengajar. Itu aja sih Bapak Ibu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ada rekamannya nggak? Tidak, Bu. Oh, Ibu Anissa ada rekamannya Bu, nanti kita share di YouTube channel kami. Itu Baik, aja sih. makasih. Thank you ya Bu Anissa sudah join. Bu Anissa dari kota mana Bu kalau boleh tahu? Dari Jakarta Timur. Oh, oke Bu. Bu Anissa nanti itu aja ya Bu, message saya aja di Telegram, nanti saya kasih linknya. Oke? Oke. Ya, Ya, siap Bu. Thank you semuanya, makasih. boleh leave untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri, Bu Luis, Pak Sutanto. Ya. Novi, kita belajar apa sih? Belajar apa ya barusan ya? Gamifikasi matematika, Bu. Oke. Terima kasih. Namanya apa, Bu? Gamifikasi matematika. Nih, saya ketik ya, gamifikasi matematika. Dengan My View Board. Clear, Bu? Yes. Oke. Thank you.